warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Edukes Official podcastnya SMA Karangarum. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fadli yang akan memandu podcast kali ini. Dan kita kedatangan narasumber selaku pembina Rohis SMA Karangarum. Oke, terima kasih untuk Kang Fadli selaku pemandu. Perkenalkan, nama saya Dini Nuraini. Di sini saya sebagai pembina Rohis SMA Karangarum. Oke, baik Ibu, izin bertanya, gimana sih kondisi keagamaan di SMA Karangarum? Oke, untuk kondisi keagamaan di SMA Karangarum itu sekarang masih baik ya, karena keagamaan ini tuh bisa dibilang baru gitu ya. Terus keagamaan itu kan namanya Al-Ikram ya. Al-Ikram itu ada singkatan Ikatan Remaja Muslim Karangarum gitu. Setelah off beberapa tahun, nah sekarang mulai lagi benar-benar dari nol gitu. Dan yang mengikutinya tuh kan anak-anak baru ya, jadi itu tuh masih masa-masa mereka mengenal, jadi kita benar-benar kondisinya tuh benar-benar masih enak lah, masih kita mulai membentuk dari awal gitu seperti apa. Jadi enggak yang meneruskan kan, jadi kita harus benar-benar ngasih tahu dulu kayak gimana, dan anak-anak juga masih mengikuti alurnya seperti apa gitu. Alhamdulillah, dan kondisinya masih aman-aman aja gitu, nggak ada yang macam-macam, dan senang-senang aja. Emang baru ada gitu? Iya, betul. Baru ada di SMA Karangarum? Iya, baru ada. Mungkin sebelumnya emang ada Rohis gitu, dan namanya juga beda, tapi jadi ini tuh dengan versi terbaru gitu. Ya, ini nih, apa sih pentingnya adanya Rohis di sekolah itu? Ya pentingnya gitu. Pentingnya adanya Rohis di sekolah itu untuk biar anak-anak remaja gitu, mereka tuh bisa mendapatkan ilmu agama yang baik gitu ya. Selain di sekolah itu mempelajari ilmu-ilmu yang emang kayak akademik dari Yang ilmu umum pengetahuan gitu. yang umum gitu, mereka juga mempelajari di luar jam sekolah kayak ilmu-ilmu keagamaan, baik itu pembinaan akhlaknya gitu. Kita membiasakan akhlak baik gitu. Gimana caranya berperilaku kepada guru, gimana berperilaku yang baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah itu seperti apa, kita ajarkan di sini. Terus selain itu juga kita mengajarkan gimana kalian caranya berorganisasi di organisasi keagamaan itu seperti apa gitu, menjadi pemimpin di dalam organisasi ini tuh seperti apa, yang emang ini tuh akan kepake ketika nanti mereka akan lulus, atau mungkin nanti ketika mereka udah terjun ke masyarakat, itu tuh sangat berpengaruh atau berguna gitu. Nah, ininya kegiatannya ada apa aja Ibu kira-kira? Untuk kegiatannya banyak ya. Yang pertama itu ada kegiatan menghafal Al-Quran gitu ya. Itu tuh masuknya ke apa sih, minat dan bakat gitu. Kalau di minat dan bakat Rohis itu ada tahfiz gitu. Jadi anak-anak yang menghafal Al-Quran, kemudian ada pidato gitu kan. Mereka yang ingin mempelajari gimana caranya berdakwah gitu, itu ada masuk ke minat dan bakat. Kemudian ada kaligrafi, gimana caranya belajar kaligrafi, dasar-dasar kaligrafi itu seperti apa. Kemudian tahsin, tilawah gitu. Nah kemudian kalau itu minat dan bakatnya. Kemudian ada kegiatan kayak jangka panjangnya, mungkin kayak mengikuti hari-hari besar Islam gitu. Kayak ada mungkin nanti Maulid Nabi gitu, atau mungkin ada Mabit, LDKS, ada Ramadan gitu. Nanti kegiatan Ramadan mereka itu rencananya gitu, nanti kegiatan Ramadan itu dari anggota keagamaan akan belajar gitu keluar, jadi kayak studi banding gitu. Kemudian nanti juga ada studi banding keluar ke SMA gitu, yang sama-sama SMA tapi ke sekolah lain gitu. Itu masih rencana ya. Terus juga kita ada kumpulan di setiap hari Senin. Di situ ada seminggu untuk membahas keilmuan, kemudian seminggu laginya untuk membahas untuk praktek-praktek, misalnya ada yang nasyid dan lain sebagainya. Yang udah dipelajari minggu kemarin. Iya. Nah, apa sih model yang Ibu pakai buat kegiatan Rohis itu? Oh, kalau model dalam kegiatan Rohis ya, kita banyak ya model gimana caranya anak itu tuh bisa berminat masuk ke Rohis gitu ya. Kan gak selalu setiap pertemuan tuh kita memberikan materi gitu, karena anak juga akan
males, boring gitu. Jadi setiap pertemuan tuh kita tuh ada yang membahas untuk apa sih, untuk keilmuan, menonton, atau mungkin setiap pertemuan tuh ada untuk keluar jalan-jalan, rihlah dan lain sebagainya, atau kita makan bersama, tadabur alam dan lain sebagainya gitu. Banyak itu yang bikin biar anak-anak tuh betah berorganisasi di keagamaan rohis ini tuh gitu. Apa aja sih Bu materi yang ada di Rohis? Materinya cukup banyak ya. Misalnya kalau misalnya minggu ini lagi kita mikatnya tahfiz, mungkin kita akan mendalami gimana cara belajar makhraj yang benar gitu, terus menghafal yang baik itu seperti apa gitu ya, kemudian tajwidnya, belajar tajwid itu seperti apa. Kemudian ada juga biasanya ini tuh nanti di 2 bulan sekali kita tuh ada kayak belajar di masjid. Nanti kita kumpulnya di masjid. Itu tuh nanti kita belajar dari kitab kuning, ada belajar akhlaknya seperti apa gitu ya, tauhidnya itu seperti apa gitu. Jadi kita belajar nggak hanya tahfiz aja gitu, materi keagamaan lainnya juga kita pelajari di sini. Kadang mungkin itu nanti ada pematerinya pun kita ada dari luar ngundang. Kegiatan-kegiatan Rohis itu bisa mempengaruhi perilaku keagamaan di Karang Arum. Insya Allah ya, bismillah gitu, semoga bisa dan emang harus bisa gitu ya. Dengan niat. Iya, dengan niat yang baik gitu. Saya juga sebagai pembina gitu ya, saya memaksimalkan sebisa mungkin membina anak-anak untuk mencetak generasi yang rabani ya, yang berakhlakul karimah, yang baik gitu. Dengan di Rohis ini gitu, kita akan membiasakan pembinaan akhlak gitu. Gimana akhlaknya biar nggak sampai melampaui batas, tetap baik, gimana caranya hormat kepada guru gitu ya. Makanya di sini tuh ada pembiasaan atau pembinaan akhlak, kita memberitahu, kita belajar akhlak yang baik itu harus kayak gimana biar mereka tuh akhlaknya tuh terjaga gitu, biar anak-anak ini tuh ketika beres dari SMA atau selesai nih dari kegiatan organisasi Rohis, udah jadi demisioner gitu, ada yang bisa mereka petik gitu, ada yang mereka kebiasaan mereka yang mereka lakukan di Rohis ini tuh nanti terbawa sampai ketika mereka lulus dari sini, dari Karang Arum gitu. Jadi ikutan Rohis itu nggak sia-sia Iya, ya. nggak sia-sia. Ada ilmu yang bisa kita ambil buat kedepannya. Betul banget, ada ilmunya, ada pengalamannya nanti. Jadi ketika nanti kalian terjun atau anak-anak terjun ke masyarakat gitu, nggak akan bingung. Karena misalnya di Rohis juga kita belajar public speaking gitu, yang itu pasti banget kepake di masyarakat. Kita dibiasakan ada setiap akhir bulan itu kita ada muhadoroh gitu, dan itu tuh petugasnya tuh nanti bergilir, kayak mereka berpidato ke depan. Terus oh iya, untuk dailynya juga mereka tuh ada tugas piket masing-masing, kayak untuk azan, atau nanti mungkin yang ngisi materinya tuh nggak hanya dari luar aja, kadang juga nanti dari siswa gitu, dari nanti disampaikan apa aja yang udah mereka dapatkan, itu mereka sampaikan lagi gimana caranya menyampaikan ilmu itu ke adik-adik gitu. Mereka dilatih dari mulai di sekolah biar nanti kepake keluarnya seperti apa. Depannya gitu ya. Jadi sangat berguna banget gitu ya, Iya, Rohis itu ya. tahu. Karena kebanyakan orang zaman sekarang mah udah lulus, udah dia Iya, bingung ya. iya. Dia bingung mau kemana. Berarti buat wujud perubahannya belum ada ya, karena kita tadi Iya. baru ya. Iya, benar-benar dimulai dari nol. Jadi ibu juga masih melihat gini, ibu masih membentuk, masih melihat gimana perkembangan anak-anaknya gitu. Semoga ya, harapannya sih selalu dan akan menjadi lebih baik untuk kedepannya gitu ya. Enggak, dan ibu juga harap biar Rohis ini tuh atau Al Ikram ini tuh terus berjalan, nggak mau sampai sekarang aja penuh, sekarang aja rame, tapi nanti tiba-tiba melempem gitu. Ibu nggak mau kayak gitu, dan ibu pun mengusahakan biar anak-anak tetap semangat masuk Rohis, dan mungkin di tahun selanjutnya malah makin banyak yang tertarik gitu masuk Rohis ini. Insya Allah dengan niat baik ibu gitu ya, bisa mengajak teman-teman semua yang di luaran sana. Kira-kira faktor yang mempengaruhi perilaku keagamaan di Karang Arum itu apa aja ibu? Faktor yang mempengaruhi keagamaan di Karang Arum, ya itu tadi, mereka harus membiasakan, mereka harus mau gitu ya, ketika mereka diajak kebaikan gitu, mereka harus mau. Ketika misalnya kalau mereka nggak ikut organisasi atau bahkan di rumahnya nggak ikut pengajian gitu,
maka mereka bisa aja menyimpang atau dari akhlaknya tuh melampaui batas gitu. Gimana mereka nggak tahu caranya menghormati kepada guru tuh seperti apa, akhlak yang baik kepada guru tuh seperti apa gitu kan. Sekarang kan banyak anak-anak di zaman now gitu, di generasi-generasi Z gitu ya, Gen Z ini tuh nggak tahu, bahkan kurang moralnya tuh karena udah terbiasa atau pembiasaan dengan gadget gitu ya, jadi akhlaknya tuh kurang di zaman sekarang tuh. Makanya ibu tuh pengen, ibu harap tuh banyak gitu ya yang masuk ke rohis gitu, biar mereka tuh dibiasakan gitu. Kadang anak-anak di rohis pun ibu selalu ingatkan kan, sekarang tuh bahasa kancing copot itu kan udah menjadi hal yang lumrah ya, hal yang biasa gitu. Mereka tuh untuk membicarakannya juga nggak malu, bahkan di depan guru tuh. Di luar sekolah lain pun kan banyak yang seperti itu ya. Nah ibu tuh menghindari itu gitu. Gimana caranya anak-anak dari mulai yang kayak gitu, pembiasaan-pembiasaan kayak gitu tuh pasti susah, tapi sedikit-sedikit pengen banget gitu dirubah ketika kalian ketika anak-anak tuh masuk ke organisasi ini tuh, iya, ke rohis. Tapi kan setiap anak-anak zaman sekarang mah ya, kalau mau diajak kebaikan, mau diajak keagamaan, pokoknya ya kadang susah ya. Iya, Kadang betul. susah. Nah, Gimana cara ibu buat ngatasin itu? Nah makanya kita tuh kadang, saya gitu, saya juga sempat merasa kesusahan, aduh harus dengan cara apa lagi ya kita ngajak anak-anak gitu ya. Kadang kalau saya tuh pakai, oh kayaknya saya harus masuk dulu, itu anaknya tipenya senangnya ngapain nih gitu. Saya harus tahu dulu dunianya seperti apa gitu. Apa sih kesenangan dia tuh. Nah, ibu ajak dulu, kalau misalnya ajak ngobrol dulu apa yang mereka suka sampai kita nyambung deh gitu ya. Baru nanti obrolin, ayo kamu coba deh ikut ke sini. Nanti kan ujung-ujungnya jadi cerita dan lain sebagainya gitu. Coba kamu masuk ke sini, nanti kita di sini belajar gitu, banyak pengalaman dan lain sebagainya. Dan itu pun kalau ngajak anak-anak tuh nggak bisa tiba-tiba kamu hayu ikut rohis atau gini, enggak gitu, tapi dengan perlahan gitu. Ngobrol dulu, tahu dulu anaknya kayak gimana sifatnya gitu, latar belakangnya seperti apa, diajak ngobrol dulu, baru kita pelan-pelan gitu. Mungkin ada sebagian anak juga yang tertarik gitu, dan itu tuh nggak dengan pemaksaan gitu. Baru ketika mereka tertarik, baru kita di situ mulai menyampaikan ilmu dan lain sebagainya dengan cara yang emang menyenangkan gitu, nggak yang monoton gitu. Misalnya dengan cara kalau mereka anak-anaknya suka nonton gitu, kita nonton hal-hal ilmu-ilmu yang berbau agamis gitu. Jadi dengan cara pendekatan diri dulu ya, iya. supaya kita masuk ke dunianya, terus kita bisa ajak mereka dalam kebaikan gitu ya. Ini yang mau ibu sampaikan ke teman-teman semua, khususnya siswa-siswa SMA Karangarum, apa? Yang mau ibu sampaikan gitu ya, semoga anak-anak siswa-siswi SMA Karangarum gitu ya bisa berperilaku akhlaknya tuh yang baik gitu ya, menjaga nama baik SMA Karangarum gitu. Ibu percaya anak-anak di sini tuh hebat-hebat, pintar-pintar gitu ya, udah kelihatan gitu ya. Gimana bakatnya. Kemarin ya setiap perlombaan banyak yang berprestasi di Karangarum, alhamdulillah gitu. Ibu juga bangga gitu ya. Nah, pertahankan apa yang udah menjadi kalian, yang udah kalian punya gitu. Yang itu adalah sesuatu kebaikan gitu, itu harus bisa dipertahankan gitu. Ketika ada salah satu wadah organisasi yang ada di sekolah, baik itu OSIS, ROHIS ya, coba kalian tuh diikutin gitu ya. Coba kalian terjun di sana sebagai pengalaman kalian gitu ya, untuk nanti itu tuh benar-benar karena dampaknya tuh positif ya untuk nanti kalian lulus gitu. Setelah lulus tuh pasti kepake gitu. Jangan mempertuhankan malas lah gitu ya di usia masih muda gitu. Coba gitu. Kalian aktif gitu. Nggak di sekolah juga nggak apa-apa, di rumah deh ikut kegiatan minimal ngaji gitu ya gitu. Online juga banyak Ya, sekarang online juga ya. sekarang udah banyak gitu. Pokoknya titip dari ibu mah untuk anak-anak bisa menjaga nama baik diri, apalagi nama baik sekolah gitu. Ya, jadi teman-teman semua, program Rohis di SMA Karangarum itu baru. Jadi belum ada wujud perubahannya. Jadi buat program-programnya bagus banget teman-teman. Bagus banget, mulai dari mikat, ada tahfidzul Quran, tadi kaligrafi, nasyid, pidato. Itu udah hal yang sangat bagus banget. Menurut saya kalian itu coba ikut, siapa tahu potensi diri kalian itu nggak tahu di mana. Betul.
ya potensi, siapa tahu potensi kita di menggambar kaligrafi, potensi kita di public speaking, potensi kita di menyanyi gitu ya, nggak ada yang tahu. Buat kalian semua jangan takut buat mencoba, karena walaupun kita nggak lari kita masih bisa jalan, walaupun kita nggak jalan kita masih bisa merangkak. Jadi jangan takut, tidak sekejam itu. Nah, sebelumnya makasih banyak Ibu yang sudah meluangkan waktu buat kita ngobrol-ngobrol di sini tentang Rohis. Baik, mungkin itu pembahasan podcast kita kali ini bersama pembina Rohis, Ibu Dini Nuraini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Bila buat teman-teman semua yang ingin jadi narasumber, jangan lupa cek Instagramnya Edukes Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.